Halo, saya Yoga, posisi saya di gitar vokal. Kesibukan saya cari hari baru sama tunggu pengumuman lulus SMA. Halo, saya Oki, biasa dipanggil Oki. Kesibukan paling pagi kerja, pulang tidak menentu, biasa kumpul, Angkat kayu. Terus ya begitu saja, tiap hari tidak menentu lah. Saya di Cosmogoni posisinya drum. Oke. Saya Iwin. Saya di Cosmogoni main bass. Kesibukan saya kerja di salah satu perusahaan swasta di Palu. Secara band, awalnya saya pertama ikut audisi band sekolah di sekolah saya, terus ketemu sama Yoga. Nah, ketemunya hanya ketemu gitu saja. Jadi pada saat waktu pensi sekolah, ABS selalu ikut. Nah, dari pensi sekolah saya mewakili. Terus dari situ saya diajak sama teman saya namanya Wawan yang sekarang di Threshold. Diajak saya terus main, ketemu Yoga. Dari ke situ saya jarang tegur-tegur Yoga. Pada saat kita mau latihan, kita lagi tunggu band-band yang lain latihan begitu. Jadi saya tegur Yoga, kelas berapa, kelas apa, so kenal begitu. Jadi dari situ tanya kesukaan apa band yang dia suka. Ternyata dia sama suka kayak saya juga. Saya suka band ini, dia suka band ini juga. Saya suka ini, dia suka juga. Saya suka Iwin, dia tidak suka. Kok dia tidak suka? Sudah dari situ kita main-main. Dari situ ternyata Yoga punya studio, diajak jamming terus cuma berdua, latihan jamming, jadi bosan kayak homo. Jijik saya latihan berdua gitu. Oh iya. Terus dari situ kita punya tujuan, kita kayaknya buat band saja gitu. Buat band, cari pemain bass. Nah, cari pemain bass yang vokal. Jadi cari pemain bass yang vokal. Nah, saya duluan dapat, ajak teman saya waktu SMP, ajak sama Yoga. Pada saat mau latihan, Yoga pergi ke Bali. Nah, jadi dia pas balik dari Bali, teman saya sudah tidak mau main band. Tapi begitu dia. Jadi sudah dari situ dia punya teman lagi namanya Agung. Dia ajak latihan terus jamming. Pertama kali ikut festival Teluk Palu. Dari situ kita latihan, main, akhirnya buat lagu. Nah, lagunya itu kalau nggak salah Terjam dan Terbakar. Dari situ jalan latihan, terus akhirnya kita pisah sama Agung. Dari situ pisah sama Agung sudah. Dari situ kita jarang main. Setelah jarang main, saya main-main dengan Iwin kalau nggak salah. Main-main band-band project sama Iwin, sama Agung sekarang lagi diterkam, terus sama Fajar X, latihan main-main band grunge. Dari situ saya juga Yoga, kayaknya dia ini keren, Iwin ini gagah, kayaknya bagus diajak. Nah, dari situ kita ajak dia sampai jamming terus. Nah, akhirnya kita ada buat album EP. Mengambil nama Cosmogoni karena kebetulan saya sering dengar lagunya Navikula, ada satu lagu yang judulnya Cosmogoni. Terus saya ajukan sama Oki, bagaimana namanya kita Cosmogoni. Tapi saya ajukan nama pertama kalau tidak salah kalau saya ajukan, lalu nama bandnya pertama saya ajukan kalau tidak salah City and Green. Jadi kayak ini band kayaknya cita pertumbuhan. Cinta lingkungan, tapi dia tidak setuju. Dia pilih Cosmogoni. Dia ceritakan Cosmogoni itu apa, kita cari. Ternyata Cosmogoni itu artinya asal usul alam semesta. Asal usul alam semesta jadinya lah bumi gitu. Cosmogoni.
Punk. Sebenarnya kalau saya pribadi bukan saya memilih Krepy Punk, tapi mungkin Krepy Punk yang memilih saya karena dari awal saya bermain musik sudah Krepy Punk dan mungkin tidak akan berubah, sama kayak karate itu kayak mengalir di darahku gitu, punk. Iya, kayak maksudnya kita tidak ambil musik kita main-main harus main Krepy Punk, tidak. Karena kita semua sama musik punk gitu, tapi bukan hanya musik punk, cuma kita lebih identik main punk. Saya suka ini, dia suka ini, Iwin suka ini, nah jadinya kita main band punk. Terus tidak tujuannya untuk buat Krepy Punk, itu terjadi sendiri, lagu itu jadi Krepy Punk gitu. Jadi kita genre Cosmogoni seperti Krepy Punk. Terus kalau memilih Krepy Punk karena mungkin lagu-lagu punk itu lebih sederhana dan karena kita tidak punya skill, ya. Jadi buat lagu sebisanya kita. Mendengar kata orang kalau mungkin kita mirip sekali bling-bling gitu, kalau bahasa Palu itu bling-bling gitu. Saya tidak masalah sih dibilang plagiat karena pada dasarnya setiap band yang lahir itu pasti melalui influence masing-masing, dan saya yakin tidak ada yang lahir sendiri tanpa ibu dengan ayahnya, seperti itu. Mungkin begitu saja singkatnya. Terus untuk dibilang plagiat sih tidak masalah, tapi tidak ada sih band yang mau dibilang plagiat. Iya, tapi dan seiring berjalannya waktu nanti pasti akan mendewasakan kita masing-masing, mungkin akan bukan lupa sih, mungkin lebih dapat jati dirinya kita dan dapat cara bermain kita masing-masing, dan cap plagiat itu atau mungkin pikiran orang mirip seperti influencer kita itu akan hilang. Kita tidak mungkin kalau kita itu influence sekali sama Bling, sama Endang Sukamti, tapi kita juga berusaha bagaimana kita membuat ciri khas. Ya, kita punya ciri khas sendiri lah. Kita punya ciri khas sendiri. Kalau saya pribadi, saya suka sekali hal-hal yang berbeda di setiap saat saya menampilkan sesuatu yang baru, yang fresh, biar orang, atau mungkin ini bisa jadi ciri khas kita setiap main, tapi tidak setiap penampilan kita harus berkostum ini itu, tapi kita juga kadang-kadang lihat hari, kayak misalnya tanggal 2 Mei Hari Pendidikan, mungkin kita pakai baju sekolah kalau ada acara, kalau tidak kita sekolah. Atau hari HIV kita pakai kondom. Iya, betul. Ya, maksudnya konsepnya itu muncul sendiri dari pertama kali main konsep itu di gigs, ada gigs dari Gigs lokal. Dari situ pertama kali kita pakai konsep, kalau salah hanya pakai color Underwear. cawat. Terus dari situ tertarik terus, kayaknya kita keren pakai konsep nih. Pakai konsep, dari situ pakai baju sekolah, terus pakai baju kemarin acara terakhir main pakai merchandise band di Palu. Palu. Terus nanti kayaknya maksudnya konsepnya tidak menentu sih, jadi lihat lagi, biar kadang main tidak ada konsep gitu, kayaknya tidak ada konsep, main aja gitu, lagi bosan bosan. Kita ganti teman, lalu ku ajak dia untuk ketemuan di Anjungan. Cosmogoni pertama kali punya album EP yaitu Nyata EP. Ini pertama kali dirilis tanggal 22 November 2014. Pertama kali kita rilis melalui dari merchandise. Kita pertama mempublikasikan, kita jual merchandise, teman-teman dapat gratis album Nyata EP. Tema di setiap lagunya, kenapa kita memilih nama Nyata itu dari Iwin, sebenarnya agak aneh saya dengar. Iya, kita waktu pertama kali voting, kalau untuk Nyata EP voting. Saya kalau nggak salah itu apa voting kocok-kocok begini jatuh Nyata EP. Oh, kita maju ini Nyata EP. Dari situ Iwin juga bagus Nyata, karena di tiap-tiap lagu album Cosmogoni itu semua memang nyata kita buat. Kayak contoh kayak lagu Mirip Kuda, itu mengisahkan tentang rahasia ini, siapa yang mengalami. Seorang cowok dia suka cewek, tapi ini cewek punya pacar begitu, terus pacarnya jelek begitu ya, ada angka mukanya mirip kuda. Nah itu kayak kuda. makanya langsung tercetus judul Mirip Kuda. Iya, dari Dan kudanya ini.
kita recording sendiri, kita independen lah, mandiri, kita recording sendiri dengan alat seadanya, kualitasnya seadanya, tapi kita tidak peduli sih soal itu. Tapi yang penting kita punya album, dan ini merupakan senjata buat kita, senjata agar bisa main-main di tempat. Jadi istilahnya kita pede bawa lagu sendiri, kenapa harus bawa lagu orang terus, kita punya lagu sendiri terus. Kalau untuk artworknya pertama kali kita ketemu teman yang dari sini, saya bicara sama dia, kita lagi recording buat album. Nah dari situ dia pergi ke Bandung, dia tanya hubungi saya, albumnya kemarin sudah jadi, oh belum, gimana kalau saya buat artworknya. Nah dia kasih konsep ke kita kasih, jadi kita kasih konsep dia buat artwork seorang fotografer atau cowok foto seorang waria gitu, tapi kepalanya tidak ada. Nanti kalau kepalanya ada takutnya menyinggung gitu, atau melecehkan pihak-pihak tertentu. Ya maksudnya konsepnya kita ada seorang fotografer foto seorang waria, walaupun artworknya dengan isi lagunya tidak nyambung artwork gitu. Dengan isi lagunya tidak nyambung. Dari album-albumnya di isi lagunya itu kita yang buat, produksi kita kerja sendiri, desain sendiri, artwork dibuatkan, tapi yang lain kita buat sendiri. Dari untuk ini saya cerita sedikit, ini tempat kaset ini bekas dari punya bapak saya, dia pernah produksi kaset Dero. Punya produksi kaset Dero. Ini masih ada sisanya, kita kasih keluar semua isinya, kita recycle ulang, jadi begini sudah. Ya alat seadanya, biaya seadanya, tapi kita bangga, kita sudah punya itu. Aku kecewa, tapi ternyata kau berkami dua. Untuk album nanti kita targetnya untuk buat full album perdana. Targetnya sih kita harus rilis tahun depan kita harus rilis. Kita kemarin sebarkan kita mau masuk recording tanggal 1 April, cuma kemarin batal soalnya Yoga ada ikut ujian nasional. Nah kita batal, kita tunda saja dulu. Nah dari situ kita targetnya untuk Mei lagi masuk. Semua tidak bisa karena lagi saya mendadak lah. Nah, nanti targetnya untuk masuk bulan berapa? Juni. Pokoknya 2 bulan ke depan lah. Depan kita, tapi kita masuk tahun ini, kita mau masuk secepatnya karena target kemarin 1 April tertunda gara-gara Yoga ikut PON. Jadi kita harus coba masuk, takutnya sih maksudnya kita sudah kulminasi sudah istilahnya sudah janji, tapi kita tidak mau juga terburu-buru dalam pengerjaannya. Kita santai. Untuk di album album berapa? 12 lagu. Targetnya 12, cuma kalau lebih banyak, ada lagi tambah. Lebih banyak bagus. Semuanya lagu baru, tidak ada lagu lama. Tidak ada Lagu lama ada. Oh tapi lagu lama ada. Nanti lah bocoran. Lagu lama ada, maksudnya ya harus ada lah gitu. Tapi banyak yang fresh nanti. Kemarin lagu baru kita sudah promosi di event. Iya, kita main di event lokal, kita bawa satu single yang akan ada di album nanti itu lagu. Mau di Nama apa? Nama albumnya. Oh, jelaskan Bapak. Saya punya albumnya. Oh iya. Saya punya ide, tapi saya memberi nama album kita ke depannya nanti itu Hibernasi, karena setelah kita produksi album EP nyata ini kita lama mati suri kan, maksudnya mati suri untuk produksi lagu. Kalau main-main tetap main, kita tidur panjang begitu. Jadi ya lagi-lagi tidak masuk sama lagu ini, konsep lagunya dengan nama albumnya tidak masuk. Yang aku suka sudah ada yang punya buruk rupa. Strateginya sih tidak menentu juga sih, tapi ya seperti tadi saya bilang, strateginya kita kayak misalnya pakai kostum di setiap acara yang berbeda, kostumnya berbeda. Jadi mungkin itu bisa membuat
penonton tertarik untuk wah ada Cosmogoni main, lihat lagi yuk apa yang mereka sajikan lagi Iya, buat kita seperti kayak gitu. kayak begitu maksudnya, Cosmogoni main lagi, konsep apa yang pakai lagi, kemarin pakai cawat, kemarin pakai baju sekolah, Besok. kemarin telanjang. Ya, kayak begitu. Terus strateginya kita konsisten di terus kita terus buat lagu seperti ini agar menimbulkan ciri khas. Jadi lagu yang lirik-lirik sederhana, mudah dicerna. Jadi mungkin biar banyak kalangan yang bisa dengar. Ya kok kayak apa ya, sekarang kan kayak lagi punya band-band distorsi gitu. Kayak apa ya, kita buat band tidak merasa kayak aduh kita kayaknya jatuh gitu. Jatuh, banyak band-band yang lebih distorsi. Kayaknya cuma kita yang main lagu creepy punk, lagu-lagu yang jorok-jorok Tapi gitu. kita strateginya kita mungkin begini saja simpelnya, tetap eksis. Iya, tetap main di acara-acara gigs lokal dan tetap pede membawa berpede, membawa kita punya ciri khas. tidak minder lah, kayak maksudnya main habis band distorsi kita lagi main, orang di depan kita pas kita main kita tidak minder maksudnya, karena maksudnya kita kuat tidak minder gitu maksudnya, karena kita main lagu sendiri. Gitu. Jadi kita tidak ada minder gitu. Terus pernah kita main di satu acara lokal, isinya band keras, istilahnya band keras semua. Terus kita hanya sendiri di situ beraliran seperti ini. Terus Agung pemain bass player bassnya kita sempat minder begitu tuh. Bro, bagaimana ini kita cuma sendiri begini, jadi lain nanti tidak ada orang mau joget lah, joget di depan. Ya. Maksudnya kita tidak, selama kita main kita tidak berharap untuk tapi kita punya dijoget. prinsip semua. Biasa saya kasih tahu Iwin, kasih tahu Yoga, kita main jangan minder, tidak boleh minder. Kenapa? Kalau kita main minder pasti kita akan cepat bosan pasti gitu. Wah, di situ kadang kau merasa